Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pidato, di mana pidato tersebut adalah salah satu materi yang berada di kelas 8. Nah, di sini banyak kan kesusahan teman-teman tentang pengertian pidato dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pidato dan pengertian pidato, bahkan struktur pidato. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Pengertian pidato menurut para ahli. Yang pertama, KBBI. KBBI menurutnya adalah pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khayalak. Yang kedua, menurut Ehma Abdurrahman, pengertian pidato menurut Ehma Abdurrahman adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Pidato dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Yang ketiga, menurut Arsyad, pidato menurut Arsyad adalah sebuah kegiatan komunikasi. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang dengan sebuah tujuan. Tujuan tersebut antara lain untuk menyampaikan dan menanamkan beragam ide, gagasan, dan konsep. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidato. Pidato terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, pidato informatif. Yang kedua, pidato argumentatif. Yang ketiga, pidato rekreatif. Dan yang keempat, pidato persuasif. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi jenis-jenis pidato yang 4 ini. Apa sih tujuan pidato? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pidato. Yang pertama, memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah memberi sapaan. Untuk memberikan sebuah sapaan di dalam suatu acara atau kegiatan, umumnya akan dibuka dengan sapaan. Inilah yang membuat pidato itu diperlukan. Yang kedua, memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi yang sudah jelas, bahwa informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau kalian umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai sesuatu hal. Yang ketiga, mempengaruhi para pendengar. Tujuan yang lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan. Pidato yang untuk digunakan mempengaruhi pendengar adalah pidato yang bersifat persuasif. Nah, di sini sudah jelas bukan tujuan pidato itu apa. Tujuan pidato itu sangat baik dan benar karena untuk memberikan sapaan atau salah satu informasi untuk para pendengar pada kegiatan atau suatu acara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks pidato. Yang pertama, bagian pembuka. Nah, sebelum teman-teman menyampaikan pidato, teman-teman terlebih terkurangnya harus menyampaikan salam pembuka. Yang kedua, ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebut beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Yang ketiga, ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seorang akan berasa syukur. Hal itu bisa karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengar. Yang ketiga, pengantar ke arah topik utama. Nah, ini topik yang paling penting. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicara yang mengarah ke topik. Umumnya mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan nanti. Bagian isi. Nah, yang kedua itu bagian isi. Bagian selanjutnya setelah pembukaan adalah bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicara kamu terdukung dan menjadi suatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis. Isi dari pidato yang akan dijelaskan sebaiknya juga digunakan sumber yang terpercaya dan dapat diketahui validasinya. Nah, ini bagian terakhir, yaitu bagian penutup.
Bagian penutup, bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup.